Indramayu, fokus Pantura. Despilkada Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa, PKB Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengundang 7 calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024. Undangan yang berjudul Rapat Koordinasi bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Hotel Wiwi Perkasa Indramayu itu hadir Ketua DPC PKB Amroni, Ketua Despilkada PKB Ahmad Mujani Nur, Sekretaris Despilkada PKB Dede beserta pengurus lainnya juga hadir Dewan Syuro DPC PKB Jainuddin, Kiai Haji Sayutu Hasan Sayedi Hasan Mustasyar DPC PKB Indramayu. Ketua Despilkada DPC PKB Indramayu Ahmad Mujani Nur mengatakan, pihaknya sengaja mengundang 7 calon bupati dan wakil bupati dari 9 calon bupati dan wakil bupati yang telah resmi mendaftar tak lain ingin menyampaikan informasi yang disampaikan dari DPP PKB. Pihaknya mengapresiasi dengan kehadiran calon bupati dan wakil bupati yang resmi mendaftar melalui PKB. Dengan harapan informasi yang disampaikannya dalam rapat koordinasi ini dapat dipatuhi bagi para calon. Ahmad Mujani Nur tidak ingin dari ke-9 calon yang resmi mendaftar melalui partainya itu akan tertinggal informasi dari DPP. Tentunya bagi 2 calon yang tidak dapat hadir karena berhalangan akan dijadwalkan pada momen berikutnya. Rapat koordinasi cabuk-cawabuk yang digelar sejak pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat itu, satu persatu calon diwawancarai. Salah satu poin yang ditanya adalah terkait kesiapan calon, sumber daya manusia, hingga persoalan faktor keuangan yang dimiliki para calon. Adapun dari ke-7 calon bupati dan wakil bupati yang hadir antara lain Haji Muhammad Sitkon Jambi, SH, DRS Haji Rasta Wiguna, Haji Suwarto, Luki Hakim, Haji Abdurrafiq Fahman, SE, Wawan Purwandi, ST dan Haji Dedi Faizal Amin, SE. Pertama, rapat ini namanya rapat koordinasi dengan calon kepala daerah yang mendaftar di DPC PKB. Tujuannya yang pertama karena ada beberapa instruksi oleh DPP PKB bahwa harus disamakan persepsinya karena semenjak para calon mendaftar di kita masih ada yang masih belum menerima informasi-informasi dari Despilkada ataupun yang bersangkutan, sehingga kita kumpulkan untuk menyamakan persepsi. Salah satunya adalah semua calon Cakada yang diusung dari partai PKB harus mengikuti tahapan yang pertama yaitu kesiapan dan kesanggupan untuk memenangkan calon itu sendiri. Yang kedua, nanti ada uji kepatutan dan kelayakan. Yang ketiga, ada survei. Lembaga survei yang direkomendasi oleh DPP PKB itu ada 16. Salah satunya ada LSI, Polmar, Saiful Muzani, dan lain sebagainya. Nah, penyamaan itu supaya teman-teman calon kepala daerah yang daftar itu bisa mengikuti semua tahapan-tahapannya. Gitu kan. Oh iya, kalau khusus memang jelas ya. Jadi kekhususan kita kan mungkin beda dengan partai lain. Jadi tahapannya harus diikuti semua. Nah, kekhususannya cuma itu aja. Yang lain sih memang sama seperti calon-calon yang lain. Gitu. Ada berapa orang yang daftar ke kita? Ada 9 orang. Yang sekarang? Yang hadir memang baru 7 orang yang hadir. Yang tidak hadir? Yang tidak hadir juga karena setelah rakor ini kita tunggu sampai 7 hari. Setelah hari ini kita panggil untuk memastikan bahwa mau mengikut tahapan selanjutnya atau tidak. Kalau dipanggil sudah tidak ada respon berarti ya kita tinggal, dan data yang hadir ini akan kita tayangkan ke DPP PKB. Ketua, kalau dari 9 calon tadi ada berapa sih yang dari kader murni dari PKB itu sendiri? Kader murni dari PKB pertama Sitkon, kemudian Haji Rasta, kemudian Kang Haji Suwarto, Kang Wawan Purwandi, Demat, itu ya. Ali Wardana 5, ada Ali Wardana. Sisanya dari luar berarti ya? Ya, sisanya dari luar. Nanti setelah ini apa tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya setelah ini kita melayangkan data yang hadir nih. Ini kan nanti kita akan tanyain kesanggupan suara keseluruhan. Karena kita mengusung itu tidak hanya sebatas mengusung, pengen menang. Karena semua partai membuka pendaftaran, faktanya partai lain nggak ada yang daftar. Dari PKB alhamdulillah banyak yang daftar. Oleh karena itu kita pengen menang,
Dan data ini kita kirimkan ke sana, kemudian dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPP. Ya kan? Batas penerbitan rekom itu sendiri kapan, Ketua? Kalau rekom sudah menjadi hak prerogatifnya DPP ya Kang ya, jadi kita tidak bisa DPC PKB hanya sebatas melaksanakan tahapan-tahapannya aja kan. Ya kan? Ya. Untuk Untuk koalisi ini untuk kans yang di luar kader PKB itu gimana? Semua sama. Kader pun kalau berdasarkan pernyataan kemarin ya, waktu kita halal bihalal calon kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat, DKI dan Jakarta, DKI, Jakarta sama Banten, tentu menyampaikan yang daftar di PKB kita layani sama, baik kader internal PKB maupun dari kader partai lain, kita sama. Yang kader pun kalau seandainya tidak memenuhi syarat, tidak akan kita rekom. Itu pernyataan, ya tidak ada khususan. Ada kriteria khusus kan? Nggak ada. Tidak ada. tidak menutup kemungkinan di luar kader ya. Ya, semua. Karena PKB mencoba untuk menjadi partai terbuka. Koalisi belum ada mengerucut. Untuk koalisi sebenarnya jujur ya, secara internal, secara personal apa segala macam, teman-teman dari partai lain juga pengen mengajak ngobrol dengan kita, dengan PKB. Ayolah koalisi-koalisinya. Tapi memang ini baru tahapan langkah awal untuk membangun komunikasi. Rencananya minggu depan kita akan coba lakukan komunikasi dengan menggunakan bukan des pilkada ya, tapi menggunakan dengan struktur partai. Partai apa aja itu yang mengerucut? Ya, kita akan mencoba untuk jajak semua partai. Pertama sih mungkin Golkar, PDI, kemudian Gerindra, dan seluruh partai lain. Muhammad Sitkon Jampi, salah satu bakal calon bupati yang mendaftar lewat PKB, mengaku dirinya telah siap lahir batin dan optimis bisa mendapatkan hasil akhir yang terbaik. Diakuinya sebagai kader partai, dirinya merasa terpanggil untuk maju pada Pilkada Indramayu 2024. Termasuk tujuan dirinya mencalonkan tak lain ingin memberikan perubahan untuk masyarakat di Kabupaten Indramayu. Tak hanya berbicara pada bidang pendidikan, akan tetapi semua sektor akan diperhatikannya agar masyarakat Indramayu merasa terayomi. Selain ingin memberikan perubahan untuk masyarakat, niatnya mencalonkan sebagai calon bupati ingin ikut andil membesarkan partai yang selama ini menjadi pijakannya. Dirinya benar-benar serius untuk maju sebagai calon kepala daerah. Beberapa dukungan telah mengalir pada dirinya. Muhammad Sitkon akan sungguh-sungguh mengabdi untuk masyarakat Indramayu. Kesanggupan Sitkon, saya ditanya, sampean sanggup nggak? Lah, orang saya kader, saya sangat siap. Dan mau ditugaskan di bupati atau di wakil bupati seperti apa? Apapun saya siap. Karena saya selama ini, dalam pengalaman terakhir aja saya di pemilu, saya justru menjadikan basis Indramayu. Jadi saya akan percaya betul dengan yang pertama dengan struktur sampai ke ranting, yang kedua badan otonom, ada garda bangsa, ada perempuan bangsa, dan yang tiga adalah komunitas masyarakat. Apakah wartawan juga termasuk komunitas? Kalau bersatu juga, insya Allah ya. Jadi dengan komunitas-komunitas kayak komunitas mancing juga, itu juga bagian dari komunitas. Itu yang akan memperkuat gerakan saya di dalam pemenangan ini. Keoptimisan dari Pak Haji sendiri untuk mendapatkan rekom dari DPP? Saya kader, Pak. Sejak awal berdirinya PKB, saya kader. Sampai hari ini saya kader PKB, tidak pernah ke lain hati, tidak ke kanan, tidak pernah ke kiri. Walaupun kita sempat diterjang badai gitu, saya tetap ada di PKB. Dan saya adalah mantan ketua DKW Garda Bangsa Jawa Barat. Jadi saya optimis kader pasti akan diutamakan. Siap. Ada tidak tadi pembahasan di dalam mengenai masalah isi tas Pak Haji? Apa? Isi tas. Isi tas. Mereka udah tahu kok isi tas saya. Tapi saya yakin, Pak. Jadi ketika Sitkon maju, kawan-kawan Sitkon akan keluar dan mereka akan bawa tas. Terima kasih. Isinya apa? Ya tanya saja Pak sama Mas Toyo ya. Siap. Terima kasih Pak Haji. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Juhanda melaporkan dari Indramayu.